Kalau saya sendiri ikut satu program namanya Language Assistant Program. Iya, Oke. iya. Jadi itu boleh dibilang lowongan kerja namanya sih Pak, karena itu kerjasama dari KJRI di Perth dan Ya. juga Department of Education di Western Australia. Setelah itu baru saya langsung ya ngeh lah, ternyata sampai kita bisa engage special needs untuk belajar itu kayak sesuatu yang saya rasa wah itu Nggak ada di Indonesia iya ya. saya Kalau di pikir sini kan special need juga diberi kesempatan dibagi untuk belajar ya. iya jadi Betul gitu iya, ya. saya pikir wah kayak agak terharu waktu itu Pak. Iya. Saya kasarnya dalam satu tahun itu kita dapat sekitar kurang lebih 50.000 Australian dollar Oke, dalam satu 50.000 tahun. Australia. Ya, saya sendiri lebih ke kalau kita mau ke tahu dunia luar lebih dari yang ada kita sekarang, mungkin tetap mau belajar, mau cari tahu sama mau belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu, ya, itu yang buat penting. saya Ya. Pak, karena saya belajar bahasa Inggris itu membuka kesempatan di mana saja menurut saya itu Iya, ya. Jadi kita bisa tahu dunia dari bahasa Inggris, juga kita bisa memperkenalkan dunia kita ke orang luar, itu juga jembatannya bahasa Inggris. Nama saya Ray, Ya, saya dari Ambon. dari Ambon. Iya, dari Ambon. Sudah berapa lama di Perth? Sejauh ini udah bulan ke-11 saya Pak. Ke-11. Iya, jadi kurang lebih hampir 1 tahun lah. Ya. Jadi ke sini dalam rangka apa ini? Kalau saya sendiri ikut satu program namanya Language Assistant Program. Iya, Oke. iya. Jadi itu boleh dibilang lowongan kerja namanya sih Pak, karena itu kerjasama dari KJRI di Perth Ya. dan juga Department of Education di Western Australia untuk membuka lowongan kerja itu. Jadi Oke. ya namanya Language Assistant. Berapa Program. lama lowongan itu? 1 tahun. Satu Ya? tahun, iya. 1 betul, tahun. Pak, 1 tahun. Dan itu jadi temporary visa ya? Iya, karena dia cuma jangka pendek, jadi cuma 1 tahun, dan mekanisme dari Department of Education dan dari KJRI juga akan nanti setiap tahunnya ganti orang. Oh, ganti Iya, orang. ganti orang, dan juga Oke, oke. kuotanya mungkin juga berubah kayak gitu Pak. Baik. Jadi ini boleh katakan untuk mengisi kekurangan pengajar bahasa Indonesia. Boleh dibilang seperti itu juga Pak. Iya. Dan kita juga sebenarnya membantu guru yang mengajar bahasa Indonesia di Oke, sini. jadi asisten. Oke, gurunya. oke. Iya, betul Asisten Pak. guru. Iya. Gurunya sendiri orang mana biasanya? Kalau pengalaman saya, karena saya di sini dapatnya 3 sekolah, Iya. dari SD sampai SMA, untuk orang Indonesia lah levelnya. Gurunya bisa orang Australia sendiri, Ya. bisa juga orang Indonesia yang sudah menetap lama di Australia. Jadi bisa Oke. Ini jadi program ini disponsori oleh pemerintah Australia, bekerja sama dengan KJRI. iya, Betul. betul. Iya. Nah, kok bisa akhirnya bisa mendapatkan sponsor ini, itu gimana ceritanya? Nah, ini saya juga sebenarnya nggak percaya juga sih Pak. Tapi waktu mungkin dulu 2021-2022, saya sempat mengikuti ada satu halaman Instagram dan LinkedIn untuk lembaga bahasa Indonesia, namanya Balai Bahasa Indonesia Perth. Balai Bahasa Ya, Indonesia. nah Ya. dari Oke. situ saya coba scrolling lah Pak, lihat, cari tahu, oh ternyata mereka di sini ngajar bahasa Indonesia dan kayak lembaga institusi di sini untuk ngajar. Nah, dari situ saya ikuti, oh ternyata ada setiap tahun itu postingan untuk lowongan pekerjaan ini. Nah, Oke. jadi kayak Balai Bahasa Indonesia Perth atau BBIP ini perpanjang tangannya KJRI. Nah, mereka yang untuk urusannya cari aplikan, cari staff. Iya, betul Pak. Jadi dari situlah. Tapi saya belum ada niat dari waktu itu. Cuma masih interest. Oh, menarik ini. Pas dari tahun kemarin, kebetulan saya juga sempat ikuti pelatihan IELTS di Depok, dan salah satu persyaratan ini adalah sudah punya IELTS. Nah, saya coba tembaklah di situ. Oke. Iya. Dan dapat ya. Dapat, iya, puji Tuhan. Jadi ngelamarnya ke Balai Bahasa. Iya, betul Pak. Oke, Jadi
semua aplikasi dan berkas kita email ke mereka. Kalau saya tidak salah, saya sudah cukup lupa Pak. Atau kita isi formulir. Kalau nggak salah ada link sendiri yang kita masukkan, upload semua berkas kita. Baik. Gitu. Oke, jadi syaratnya harus IELTS. Iya, betul kan? Ada IELTS. Apakah pendidikannya harus apa? Untuk latar belakang pendidikannya harus diutamakan yang berlatar belakang backgroundnya pendidikan, jurusan pendidikan. Oke. Memang dulunya sekolah di pendidikan apa? Sekolahnya apa dulu? Jurusannya pendidikan bahasa Inggris, Pak. Pendidikan bahasa Inggris. Oh, makanya. Tapi untuk pekerjaan ini bukan hanya pendidikan bahasa Inggris, tapi pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Iya. Ini kan malah yang ngajar kan bahasa Indonesia. Betul, Pak. Itu dari ngelamar sampai ada keputusan diterima itu berapa lama? Kalau ke saya waktu itu, saya lamarnya 16 Agustus, deadline-nya tutup, saya lamarnya juga 30 menitan sebelum ditutup deadline. Agak mepet, betul Pak. Terus? Nah, dapat notif untuk diterima itu tanggal 28 September. Oh, 28 September. Iya. Enggak ini. Iya, enggak lama. Langsung diterima atau harus ada interview, harus ada apa? Gimana? Nah, waktu itu karena itu juga pengalaman pertama saya ngelamar profesional untuk antar negara gitu ya, Pak ya. Pengalaman di Australia. Jadi, saat saya mendapat email 28 September, itu sebenarnya udah ada surat kontrak kerjanya. Nah, saya coba tanya ke ada kenalan yang saya tahu, oh ini maksudnya apa? Apakah ini sudah langsung diterima kerja atau harus interview? Karena waktu di guidance-nya ada bilang mungkin nanti akan di shortlist untuk fase interview. Jadi saya coba pastikan ke teman saya yang saya tanya, oh ini udah langsung keterima kerjaan. Jadi udah langsung diterima kontrak kerjanya ini. Tinggal ditandatangan. Oh betul, saya tanya serius ini. Ya udah saya coba baca itu. Oh ya betul Pak, formatnya. Ya udah langsung 28 September itu memang langsung dikasih surat kontrak kerjanya. Jadi untuk saya tanda tangan, saya kirim balik email ke pihak sini baru lanjut berproses Pak. Jadi nggak ada interview. Nggak ada interview. Nggak ada interview. Ya. Wow. Berarti memang latar belakang pendidikannya bagus, mungkin Inggrisnya oke. Puji Tuhan Pak. Nilainya bagus nggak waktu di kuliahnya? Sejujurnya Pak, saya kuliahnya lumayan lama, 6 tahun. Oke. Untuk S1-nya. Jadi itu sebenarnya saya cukup bimbang di situ, tapi saya punya pengalaman lain yang selama saya kuliah 6 tahun itu, apa yang bikin saya kuliahnya 6 tahun. Oke. Jadi ada pengalaman itu yang pengalamannya apa misalnya? Jadi sambil berkuliah itu mungkin semester akhir saya coba jadi part-time tour guide. Saya coba honor bahasa Inggris, saya ikut pelatihan, saya volunteer. Jadi sambil aktivitas di luar kampus gitu. Jadi memang biasanya mereka yang kegiatannya banyak, ada volunteer, ada kegiatan itu memang menjadi apa yang diprioritaskan ya. Oke. Tadi kalau nggak salah saya dengar juga pernah ikut pertukaran ini ya. Iya, pelajar. Iya, betul Pak. Itu kapan itu? Jadi pertukaran pemuda waktu 2019 dan 2020. Nah, namanya AYEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Oh. Betul Pak. Itu ada setiap tahun. Dan pergi kemana? Waktu itu untuk tahun saya, angkatan saya, 4 bulan programnya. Fase kita itu ada 2 fase Indonesia dan fase Australia. Nah, fase Australianya saya 2 bulan itu di Canberra, Brisbane sama Sydney. Dan 2 bulan fase Indonesianya kita di Kabupaten Malang dan juga di kota Surabaya. Oke. Bisa ngomong Jawa? Oh, bisa waktu itu Pak. 5-6 tahun yang lalu. Tapi jadi, hanya sekedar dasar-dasar. Jadi karena mungkin background itu juga ya. Jadi pernah mendapatkan atau mengalami lah exchange ya. Betul, jadi Pak. itu mungkin bisa memperkuat ini juga. Iya. Nah, setelah ada kontrak kerja langsung berangkat, apa ada harus persiapan lain nggak yang di Indonesia yang harus dilakukan, apa langsung berangkat? Waktu itu ada urus visa semuanya itu Pak. Terus kemudian sebenarnya lebih ke persiapan, karena kan datang ke sini kita sendiri
saya berpikir bukan cuma jadi pribadi saya, tapi saya harus jadi diri saya sendiri, saya harus jadi orang Maluku, saya Ya. juga harus jadi orang Indonesia. Wah, sebagai duta ya. Ya, jadi Diplomat. Iya, jadi Wah, saya luar biasa ini. pakai waktu itu untuk kayak lebih banyak baca, belajar tentang Indonesia, tentang Maluku. Karena kan kalau kita sampai di sini orangnya tahu, pasti kita orang Indonesia tahu semua misalnya. Iya, Tapi kan Indonesia besar, Pak. Kita harus belajar dari barat sampai ke timur. Asalnya dari mana, kota apa Saya persisnya? dari Ambon. Dari Maluku. Ambonnya Iya. ya. Oke, jadi setelah melamar diterima September kan? Iya. Kira-kira itu berangkat ke sini kapan? Kita berangkat sampai di sini 23 Januari 2020. 23 Januari. Iya, betul, Oke, Pak. jadi 23 Januari 2025. Iya, betul, Oke, Pak. oke. Langsung ngajar atau gimana sampai di sini? Sampai di sini kita ada sekitar 2 mingguan masa orientasi. Jadi lowongan ini sebenarnya bukan cuma orang Indonesia, tapi kita itu ada 7 atau 8 negara yang Oh, bagian dari language assistant program ini. Nah, Oke, salah oke. satunya negara Indonesia. Kita ada Oh. 3 orang dari Indonesia. Nah, oh, pas sampai di sini kita ada masa orientasi 2 minggu, baru ketemu teman-teman juga yang dari Itali, Prancis, Jerman, Jepang, Tiongkok, apalagi ya, saya lupa, Pak. Iya. Iya, iya. Jadi sampai sini kita ada 20 orang baru bertemu. semua adalah asisten. Iya, semua adalah asisten. Dan Pak. mereka membantu guru mengajar dalam bahasanya masing-masing. Iya, betul, Pak. Oh, Betul. jadi ini program ini menarik sekali ya. Iya. Oke. Setelah itu baru mulai mengajar. Kita sebenarnya untuk job desk-nya nggak boleh ngajar sendiri Iya, di iya, dalam asisten, kelas, Pak. sorry, ya. Dari asisten. Oke, Jadi oke. kita bisa ngajar, tapi harus ada guru aslinya yang mungkin untuk manage classroom Oke, semuanya oke. gitu, Pak. Jadi setelah orientasi udah mulai masuk ke Iya, kelas masuk ke kelas sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi ikut kalender sekolah di sini. Oke. Betul, Pak. Sebelum saya lanjutkan tentang itu, saya mau tanya ini tentang biaya-biaya. Apa saja yang ditanggung? Sebenarnya untuk biaya itu secara garis besarnya kita harus tanggung sendiri, Pak. Dari sejak pertama kita diterima kerja, Ya. kita harus tanggung kita punya biaya visa, biaya keberangkatan sampai di sini. Oh. Itu ada dalam salah satu persyaratannya, beberapa surat pernyataan yang kita harus tanda tangan waktu itu. Kalau kita lulus, kita harus menanggung itu. Oh. Karena mereka nanti akan menanggung cuma untuk 2 minggu pertama saat kita orientasi itu. Mereka yang tanggung kita punya biaya akomodasi, biaya makan, sementara sambil kita mencari kita punya akomodasi sendiri untuk 1 tahun. Oke, Nah, oke, oke. jadi waktu itu saya coba aja, Pak. Sebenarnya saya nggak ada tabungan, nggak ada backingan, tetapi saya pikir saya coba lamar, kalau lulus ya ada jalan. Iya, Saya iya. yakinnya di situ. Jadi pas saat saya lamar lulus ya baru ada jalan dari mana-mana itu, Oke. Pak, untuk Oke, jadi istilahnya setelah kerja harus membiayai hidup sendiri di betul, sini. betul, Pak. Dan kalau dibilang gaji yang diterima apa cukup untuk mengcover kehidupan di sini? Puji Tuhan cukup, Pak. Iya, Bisa menabung? bisa menabung, Pak. Iya. Jadi lebih dari cukup Lebih ya. dari cukup, Pak, Oke, puji oke, Tuhan. oke. Hitungannya per jam gitu Iya, ya. hitungannya per jam. Oke, Betul. oke, oke. Kalau nggak keberatan, boleh nggak dikasih tahu berapa per jam? Berapa Sebenarnya dolar? kalau per jamnya saya coba hitung ya, Pak. Saya nggak terlalu tahu spesifiknya, Iya, tetapi iya. saat di kontrak kerjanya dan panduan saat kita melamar Iya. itu dikasih tahu per minggunya kita jam kerjanya 31 atau 32 jam per minggu. Oke. Dan saya baru ingat, sebenarnya nggak ada hitungan per jam waktu di panduan, Pak, tetapi mereka kasih secara kasarnya dalam 1 tahun itu kita dapat sekitar kurang lebih 50.000 Australian dollar Oke, dalam 1 50.000 tahun. Australian Iya, dollar. Oke. iya, Ya, oke lah. Kalau untuk sendiri Iya, cukup lah, boleh, apalagi Pak. nggak beli rumah, nggak beli apa. iya. Oke, oke. Ya, jadi ini kesempatan yang menarik ya bagi teman-teman yang mau jadi asisten Iya, ya, betul. teacher di Iya. sini. Nah, sekarang di berapa sekolah ngajarnya? Saya 3 sekolah, Pak, ini. Oh, Iya, 3 iya. sekolah. Jadi gimana ngatur waktunya? Itu juga awalnya saya bingung, Pak, tapi ternyata mereka punya schedule-nya itu, jadwalnya
saya misalnya Senin sampai Jumat nih jam kerjanya. Senin di sekolah A, Selasa sama Kamis di sekolah B, Rabu Jumat di sekolah C. Nah, Oke. kayak gitu Pak. Jadi, Sekolahnya jauh-jauh nggak? kalau saya enggak terlalu jauh Pak, karena ada satu sekolah saya cuma jalan, kemudian sekolah yang lain saya naik bus mungkin 10 menit sama yang satu 20 menit. Oh, Jadi oke. Boleh di-spill nggak sekolahnya namanya apa saja? oh, siap Pak. Jadi satunya itu namanya Cunningvale College. Oke. Itu sekolah istilahnya induk saya, homeschool saya. Mereka Oke. yang urus saya punya administrasi semuanya. Oke. Nah, itu high school, kemudian Piara Waters Senior High School juga, itu di Piara Waters, dan satu sekolah primary namanya Bletchley Park Primary School. Oke. Di Southern. Ini yang menarik bahwa ternyata ini pemerintah Australia mendukung pelajaran bahasa Indonesia di Ya, sekolah-sekolah. bersyukur sekali. Yang saya tuh pengen tahu berapa orang tiap sekolah itu yang belajar bahasa Indonesia? Sebenarnya untuk berapa orang saya tidak bisa Kira-kira aja lah, iya, kira-kira. kira-kira, Pak. Dalam Tapi satu kelas tuh kira-kira berapa orang? untuk yang jenjang pendidikan menengah, Iya. itu kelas 7 dan 8 itu masih wajib untuk mengajar untuk belajar bahasa asing. Salah Oh, satunya oke. bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya tergantung sekolahnya, ada dia bisa masukkan kurikulum bahasa Indonesia dalam sekolah itu, berarti mereka harus belajar bahasa Indonesia. Berapa orang berarti Jadi, begitu? Kalau kelas 7 dan 8 sejauh ini per kelas saya bisa rata-rata 26 orang segitu Pak. Oke, oke. Iya, rata-rata. Jadi di sekolah pertama tadi berapa orang? Kan ada 3. iya, ada. Yang pertama itu berapa orang? Pertama kira-kira? itu karena ada 2 kelas 7 dan 2 kelas 8 mungkin sekitar. Jadi tergantung siswa di kelasnya Pak. Iya, Mungkin kalau total di sekolah pertama ya hampir dapat 100. 100 ya? Iya, Lumayan. Kalau sekolah kedua karena itu juga sekolah baru Piara Waters mungkin lebih dari 100 Pak, karena Lebih dari kelas 100. 7 dan 8 itu banyak kelas. Oh, Nah, yang itu. ketiga? Kalau primary school, wah saya ngajar dari kelas 3 sampai kelas 6 kira-kira lebih dari 100 juga Pak. Wah, Iya, oke, banyak. oke, oke. Iya. Anda tahu nggak bahwa banyak orang-orang, pejabat-pejabat penting Australia yang bisa menduduki jabatannya karena dulu dia belajar bahasa Indonesia. Oh, iya. Tahu nggak? Sebenarnya nggak terlalu berpikir sampai di Oke. situ Pak. Banyak. Jadi kalau kita lihat duta besar ya, mereka biasanya pasti belajar bahasa Indonesia. Salah satu yang pernah kita interview adalah mantan wakil duta besar Australia untuk Indonesia, Bradley Armstrong. Itu karena belajar bahasa Indonesia. Iya. Jadi ini penting banget, dan pemerintah Australia udah berpikir jauh ya. Selain karena melihat Indonesia sebagai partner strategis, mereka melihat bahwa mereka harus mempersiapkan nih anak-anaknya untuk ke sana. Iya. Jadi program yang hebat sekali lah ya. Selama ini gimana menikmati di sini? Sejauh ini sangat betah Pak. Sangat betah ya. Iya. Nggak kedinginan? Kalau saya secara pribadi lebih suka dingin soalnya Pak. Kalau Iya. panas repot Kalau ya. panas boy sampai emosi Iya, misalnya. betul. Oke, pengalaman apa yang paling menarik selama di Australia? Untuk di sekolah atau kehidupan Di juga, mana Pak? saja? Di mana saja? Yang paling menarik? Paling menarik. Wah. Kayaknya sulit untuk pilih satu atau dua Oke, nih. Ya, apalah yang iya, diingat? ya, yang diingat apa? mungkin Mungkin selama mengajar, bagaimana menghadapi iya. anak-anak di sini? Apakah mereka baik, nakal, enggak? Sejauh ini kalau saya mungkin yang paling menarik ada, kalau saya boleh bilang dari sekolah ya Pak ya. Iya. Itu ada saya kalau disuruh bantu untuk siswa yang mungkin butuh bantuan khusus, special needs students misalnya. Oh, Nah, oke. kalau saya sama mereka itu kadang kan energinya kadang harus matching sama mereka, Betul, misalnya betul. karena mereka aktif atau gimana. Nah, ada satu momen yang saya harus ngajar satu anak, terus saya bingung nih mau bikin pelajarannya kayak gimana. Akhirnya saya harus kayak fisikal sama pelajarannya yang harus nggak cuma teks tapi fisik. Jadi kita bermain-bermain, lompat-lompat. Nah, saat itu saya kayak dengan dia dan saya bermain dengan dia itu sambil belajar itu kayak setelah itu baru saya langsung kayak ngeh lah. Ternyata sampai kita bisa engage special needs untuk belajar itu kayak sesuatu yang saya rasa wah itu Nggak ada di Indonesia Iya, ya. saya Kalau di pikir- sini kan special need juga diberi kesempatan Dibagi- untuk belajar ya. Iya, jadi Betul gitu iya, ya? Saya pikir wah kayak agak
terharu waktu itu Pak. Ya. Saya itu kalau salah satu pengalamannya Pak. Oke. Ya. Oke, yang terakhir nih, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di Indonesia yang mungkin punya keinginan, oh saya mau ke Australia, mau ke ini, apa? Kalau saya sendiri lebih ke kalau kita mau ke tahu dunia luar lebih dari yang ada kita sekarang, mungkin tetap mau belajar, mau cari tahu, sama mau belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris itu, ya, itu yang buat penting. saya Pak, karena saya belajar bahasa Inggris itu membuka kesempatan di mana saja menurut saya itu ya. Jadi kita bisa tahu dunia dari bahasa Inggris juga, kita bisa memperkenalkan dunia kita ke orang luar, itu juga jembatannya bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris penting banget ya. Betul, Pak. Oke. Selain itu ada pesan apa untuk teman-teman di Indonesia? Iya, sama mungkin yang lainnya. Kalau kita mau bilang, kalau dari saya Pak ya, mau bilang kriteria sukses itu yang bagaimana? Menurut saya tergantung kita punya passion atau kapasitas kita masing-masing. Nggak perlu harus tergantung orang harus bilang standar sukses harus kerja ini. Tapi standar sukses kita sendiri yang berguna untuk masyarakat menurut saya. Kalau kita sukses untuk kita sendiri dan juga kita sukses untuk bantu orang lain, menurut saya itu sukses yang sebenarnya. Menurut saya Pak. Oke. Iya. Ada lagi nih pertanyaan yang mungkin perlu diketahui teman-teman. Siapa? Gimana tanggapan anak-anak yang belajar bahasa Indonesia ini? Apakah mereka itu semangat atau hanya merasa karena kewajiban, atau mereka menikmati? Gimana? Oh, bervariasi sih Pak, bervariasi. Kalau kita mengajarnya kelas 7, kelas 8 yang masih kayak wajib lah istilahnya untuk belajar bahasa Indonesia, itu ada yang semangat, ada yang wah kenapa kita belajar bahasa Indonesia misalnya, ada yang mungkin di tengah-tengah kayak gitu. Kalau kita udah mengajar kelas yang lebih atas, itu mereka kan udah mereka pilih nih bahasa Indonesia. Jadi itu mereka memang interest sekali untuk mengajar, untuk tahu, kita bisa terangkan ini, terangkan itu, tentang budaya, tentang bahasa. Mereka juga kan bisa tanya kayak gitu Pak. Dan juga kalau mengajar anak kecil yang jenjang primary, mereka juga justru semangatnya untuk belajar bahasa Indonesia. Mereka gitu ya? Mau nyanyi misalnya, mau tanya, oh di Indonesia ini ya, ini gitu ya. Oh jadi pertanyaannya itu sangat luar biasa untuk kita juga. Yang tengah-tengah yang susah ya, karena mereka kayak diwajibkan gitu ya. Betul sih Pak. Ya, waduh senang sekali ini pengalaman yang menarik yang saya bisa dengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik untuk teman-teman Indonesia bahwa ada peluang untuk bisa bekerja di Australia melalui jalur teacher assistant program yang difasilitasi oleh KJRI dan Department of Education. Ini Western Australia atau Federal? Western Australia Pak. Western Australia ya. Oke. Oke, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Pak. Sebentar lagi harus balik ke Indonesia. Apa rencananya setelah itu? Sebenarnya saya puji Tuhannya ada menerima satu beasiswa juga untuk lanjut studi. Jadi setelah ini saya pulang ke Indonesia mungkin 2 atau 3 minggu, dan Januari saya harus berangkat ke Skotlandia untuk melanjutkan master saya. Luar biasa, hebat. Ini mungkin juga karena bekerja di sini ya, sehingga memberikan kredit untuk bisa mendapatkan beasiswa. Betul, itu full beasiswa full. Jadi full. Dari apa? Dari beasiswa dari namanya apa? LPDP Pak. Oh, LPDP. Dari Indonesia ya. Prosesnya cukup panjang juga. Saya sudah berproses dari 2023, bahkan sebelum saya melamar pekerjaan ini. Oke. Saya masih penasaran ya, ada pertanyaan lain. Iya, boleh Pak. Sebagai orang Ambon gitu ya. Lalu sempat terbayang nggak sih, atau punya cita-cita nggak dulu, dari Ambon nih aku mau ke Australia, sekarang mau ke Scotland gitu-gitu. Waktu kecil ada nggak bayangan seperti itu? Sebenarnya nggak ada Pak. Ini cukup pertanyaan sulit bagi saya kalau orang tanya ada cita-cita atau gimana. Karena untuk saya sendiri nggak ada mimpi yang spesifik harus ke sini, harus ke sana. Mungkin ada satu, saya pengen ke Jerman karena saya suka bola, suka klub Jerman, suka timnas Jerman misalnya. Tetapi untuk cita-cita ke luar negeri, saya lebih ke saat saya bergaul dengan orang-orang dan mereka bisa ada kesempatan sampai ke Australia, bisa ada kesempatan sampai ke Jakarta lah misalnya Pak. Dan
itu membuka pikiran saya gitu, dan saya pikir ada jalannya, dan apalagi kalau jalannya itu difasilitasi kayak beasiswa atau ikut Baik. pertukaran kayak gitu Pak. Jadi itu yang bikin saya coba kesempatan, coba Oke. ini ya. Di Ambon, di kotanya atau di daerah atau di mana? Kalau saya di kotanya Pak, masih masuk Oh, dalam, masih di kota. iya, dekat Oke, oke. bandara. Oke, dekat bandara. Iya. Jadi mungkin nggak perbedaannya nggak mencolok sekali lah. Bukan orang yang dari benar-benar di daerah yang ini, nggak ya? Boleh Pak. Jadi ya untuk kesempatannya sebenarnya di Ambon, kalau kita mau cari tahu bisa dapat sebenarnya. Oke, Bisa. oke. Sekali lagi Iya. terima kasih. Siapa? Sukses selalu. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Bye.